Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, khususnya kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Kalimantan Barat. Salawat dan salam tetap kita persembahkan kepada uswah kita, kepada teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan saya Indah Budi Asnuti dari Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat akan menyampaikan sedikit kultum terkait birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Pada kesempatan kultum hari ini, Ramadan merupakan bulan penuh ibadah, bulan penuh pengampunan, bulan penuh rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Namun seringkali kita fokus pada ibadah-ibadah ritual saja, seperti berpuasa, melaksanakan sholat taraweh, melaksanakan zakat, dan ibadah-ibadah rutin lainnya. Ada salah satu amal yang terbesar yang dapat melipat gandakan pahala kita sebagai anak, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Perintah Allah bagaimana memuliakan kedua orang tua telah tertuang pada Quran Surah ayat 23 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu menjaga dan menyembah selain Dia, dan tidaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Dalam ayat tersebut, perintah berbakti kepada orang tua disebutkan langsung setelah perintah tauhid. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua kita di dalam Islam. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, ketika setiap amal dilipat gandakan, maka berbuat baik kepada orang tua menjadi ladang yang sangat besar pahalanya. Seringkali kita mendengar istilah atau di dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang, dan murka Allah tergantung pada murka orang. Bayangkan, di bulan suci Ramadan kita berlomba-lomba mencari ridho Allah. Namun jika orang tua kita yang kita miliki tersakiti, bagaimana mungkin kita dapat mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di bulan yang penuh berkah ini, kita patut untuk memuliakan kedua orang tua kita. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita harus menjaga etika kita, menjaga perkataan kita, menjaga hati kita supaya kita dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Pada momentum Ramadan kali ini, kita juga belajar dari hadis riwayat Muslim yang menyatakan, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tua itu merasa hidupnya di masa tuanya tidak merasa nyaman, namun dia tidak juga akan masuk surga karena tidak dapat berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini sangat menyentuh hati kita. Betapa banyak di antara kita yang masih memiliki orang tua, namun kita lalai terhadap orang tua kita. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan momentum terbaik kita. Kita yang pertama adalah bagaimana kita mendoakan kedua orang tua kita, membantu
bagaimana perekonomian orang tua kita. Kita yang sudah bekerja, kita harus memberikan apa yang kita dapatkan. Yang kita masih kuliah, kita harus mendoakan kedua orang tua kita agar kita mendapatkan rahmat. Kemudian kita harus juga bersikap lemah lembut, dan kita tidak boleh membentak kedua orang tua kita, karena itu juga merupakan perintah Allah yang ada di dalam Quran surah 23 ayat 23. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak mereka. Namun kita sering lalai. Kita berbicara dengan orang tua dengan perkataan-perkataan kasar, dengan perkataan-perkataan yang menyakiti hatinya. Itu sering kali kita lakukan. Oleh karena itu, kita banyak melakukan istighfar, berdoa supaya kedua orang tua kita memaafkan kita. Kemudian di bulan yang mustajab ini, jangan lupa untuk kita selalu memanjatkan doa kepada Allah. Hal ini tertuang pada Quran surah ayat 24. Wahai Tuhanku, kasihinilah kedua orang tuaku, sebagaimana kedua orang tuaku mendidikku sewaktu masih kecil. Biasanya kita akan mendoakan kedua orang tua kita pada saat selesai sholat fardu dengan doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini sederhana tetapi sangat besar maknanya. Kita tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Kita akan dibawa ibu kita kemanapun ibu kita pergi. Kemudian ibu kita melahirkan. Beliau melahirkan dengan susah payah, dengan mengeluarkan darah yang begitu banyak. Setelah dilahirkan kita akan diasuh, disusui selama 2 tahun. Setelah itu kita akan dirawat, diberikan pola asuh yang baik oleh orang tua kita. Setelah itu kita akan dididik menjadi orang-orang yang seperti sekarang ini. Kemudian bagi kita yang sudah tidak memiliki kedua orang tua kita, yang sudah tiada, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita tetap selalu harus mendoakan kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah tidak ada di sekitar kita. Karena doa anak-anak yang soleh, doa anak-anak yang solehah, insya Allah akan sampai kepada kubur orang tua kita dan akan sampai pahalanya kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, kita tetap bisa melakukan ibadah-ibadah baik atau melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang biasanya orang tua kita lakukan. Contohnya adalah memberikan sedekah, kemudian berlaku baik kepada orang lain, membantu kesulitan orang lain. Kemudian kita banyak berinfak, kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang khususnya itu adalah untuk orang tua kita, maka pahalanya akan mengalir untuk kedua orang tua kita. Dan yang ketiga adalah tetap menjaga silaturahim. Karena kedua orang tua kita memiliki kebiasaan silaturahim, maka silaturahim itu tetap kita jaga agar pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tua kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup dalam kajian kultum pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Barat, puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita akan melatih kesabaran, kita akan melatih kelembutan hati, kelembutan bicara kita. Kemudian kita melatih untuk mengendalikan diri, bagaimana khususnya kepada orang tua kita. Jika ada orang tua kita yang mungkin tidak menyenangkan anaknya atau tidak menyenangkan kita, kita tetap sebagai anak harus tetap memuliakan orang tua kita. Jika selama ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua kita atau berkomunikasi dengan orang tua kita dengan kata-kata yang kasar, maka kita harus merubah semua itu dengan kata-kata yang lembut. Maka dengan Ramadan kali ini adalah saatnya untuk kita berubah. Oleh karena itu, pintu surga kita bukan hanya dari sholat kita, bukan hanya sholat tarawih kita, bukan hanya dari sedekah kita,
atau dari puasa kita, tetapi dari tangan ibu kita, dari kasih sayang ibu kita, dari doa orang tua kita, itu yang akan menyelamatkan kita. Kita juga harus memuliakan selalu kedua orang tua kita. Semoga momentum puasa ini kita dapat menjaga kebaikan kita kepada kedua orang tua kita, menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti, kemudian kita berharap mendapatkan ridho orang tua kita, sehingga ridho Allah dapat kita raih. Demikian yang dapat kami sampaikan kultum untuk kajian kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.